Jumpa lagi di skill rumahan. Kali ini saya berbagi video perawatan atau pengecekan electric fan radiator atau AC mobil Suzuki APV. Ini sudah sekitar 3,5 tahun tidak saya cek. Nah, kebetulan ini sauron atau dudukan kipas elektriknya yang patah ujungnya. Nah, saya lem pakai kapas dengan power glue. Masih kuat lah untuk jangka panjang nih. Sekalian mau mengecek karbon brushnya. Ini sudah sekitar 3,5 tahun tidak saya cek. Untuk electric fan APV Suzuki memakai tipe yang 4 kabel. Jadi 4 kabel ini untuk AC dan fan radiator. Jadi menjadi satu untuk motor fan-nya, electric fan-nya. Jadi ketika AC atau radiator, ketika fan AC hidup memakai AC, maka yang berfungsi putarannya hanya setengah atau 2 kabel. Ketika membutuhkan pendinginan atau radiator ikut hidup juga, jadi dua-duanya karbon brushnya dialirin arus, jadi putarannya 2 kali lipat lebih kenceng. Memakai yang 4 kabel berarti dia memakai 4 karbon brush. Untuk membuka dia tidak memakai sistem baut, tapi memakai semacam kuncian plat. Nah, untuk membukanya kita congkel plat kunciannya keluar dengan memakai obeng min yang tipis. Ada sekitar 6 kuncian, kita congkel ke arah keluar. Untuk electric fan ini termasuk spray part yang long range atau tahan lama. Jadi ini asli dari bawaan mobil, belum pernah saya ganti, cuma saya ganti karbon brushnya aja. Jadi umur electric fan ini sama umur mobil, jadi sekitar sudah 19 tahun umurnya. Sebenarnya memang jarang rusak, cuma mungkin karbon brushnya yang suka habis. Kalau kita bawa ke bengkel resmi mungkin dia nggak mau ganti karbon brush, biasanya dia ganti satu set atau satu paket electric fan-nya. Ini harganya lumayan, sekitar 400-an hampir 600. Kalau kita ganti karbon brushnya sendiri itu 2 biji karbon brush tuh harganya 7.000. Jadi kalau 2 cuma butuh 14.000. Nah, biasanya karbon brush itu yang orisinil nggak ada, jadi kadang kegedean. Nah, kita amplas karbon brushnya agar bisa masuk ke soket dudukan di statornya, tutup statornya. Ini setelah plat penguncinya kita tekan keluar, kebuka ya. Ada plat pengunci kecil-kecil. Ini kalau kita buka pasti untuk karbon brushnya akan berantakan ya, karena dia ada semacam pegasnya di dalamnya, dia akan kedorong keluar. Langsung kita buka. Untuk rotornya pasti akan tertinggal di dalam casing stator karena di situ ada magnet. Nah, pasti ini karbon brushnya berantakan. Setelah pemakaian sekitar 3,5 tahun masih lumayan, jadi nggak perlu saya ganti. Ini bisa setahun setengah lagi masih kuat.
Jadi cukup awet untuk karbon brush, sebenarnya bisa sekitar untuk 3 tahun kalau pemakaian biasa lah, pemakaian rumah tangga gitu, untuk mobil pemakaian rumah tangga itu. Karbon brush kita tekan ke arah keluar, terus kita tahan di dudukan as rotornya agar rapi, tidak berantakan, jadi memudahkan saat pemasangan. Saya ganti masih cukup panjang, masih kuat untuk setahunan setengah menurut saya. Kita bersihin bagian stator dan rotornya. Nah, ini bagian rotornya yang berputar. Untuk sepatu rotornya sudah lumayan tergerus ya, sudah sekitar 1 milian tergerus karbon brush. Maklum udah umur 19 tahun ini sepatu rotornya. Electric fan ini udah 19 tahun. Ini bagian statornya kita bersihin, biasanya bearingnya masih bagus. Kalau bagus cuma kita kasih pelumasan dengan, saya memakai minyak mesin jahit Singer, bisa saya pakai itu. Untuk tipe bearingnya biasanya memakai yang 208Z yang biasa dipakai di kipas-kipas angin. Biasanya pakai sama ini 208Z. Untuk diameter as pulinya itu sekitar 8 mili ya. Masih bagus, nggak ada semacam seret-seretnya, jadi cuma saya kasih minyak Singer aja, bersihin. Untuk dudukan as rotornya bisa kita kasih stand plate atau gemuk. Jadi di situ tidak ada bearing, ini cuma dudukan aja. Nah, baru untuk rotornya kita taruh. Untuk pemasangan punya harus trik khusus ya, agar untuk memudahkan pemasangan. Jadi saya biasanya pakai yang cara seperti ini. Rotor kita taruh di tutup casingnya. Nah, terus untuk karbon brushnya kita tekan keluar, ke arah keluar. Jadi kan ada semacam springnya di dalamnya. 4 biji kita tekan keluar secara berurutan sampai posisi karbon brushnya pas di sepatu atau sepatu rotornya yang tembaga tadi. Untuk pemasangan kembali saya biasanya memakai cara ini yang lebih mudah menurut saya, cuma harus ada trik khusus.
Nah, setelah posisinya pas semua, 4 karbon berasnya pas di posisi di sepatu rotornya yang dari tembaga itu yang muter, kita cek ada satu kadang suka lepas kembali kalau kita posisi itunya goyang. Udah terpasang semua, udah nggak ada yang lepas. Selanjutnya untuk rotornya kita pegangin, kita tahan dengan jari, jangan sampai goyang. Nah, di sini trik khusus yang biasa saya pakai, jadi masangnya harus cepat. Kalau nggak cepet nanti rotornya kehisap di tutup statornya yang ada magnetnya. Kalau udah kehisap dia akan berantakan lagi karbon berasnya. Kita kira-kira posisinya udah pas di atas rotornya, langsung kita gerak cepat ya, jangan pelan. Kalau pelan dia akan kehisap magnet yang ditutup statornya. Nah, harus cepat. Terus kita paskan untuk as rotornya masuk ya. Kalau pelan sedikit rotornya akan kehisap masuk ke dalam casing di statornya, karena di situ ada magnet yang kuat. Kalau udah kehisap masuk ke situ, maka karbon berasnya berantakan, harus ngulang lagi. Kadang orang di situ ya susah masang kembali. Kalau bukanya sih gampang, tinggal kita tarik. Cuma itu karbon berasnya pasti berantakan. Kayaknya yang agak susah sih orang pas masang. Saya biasa pakai trik yang seperti itu, harus cepat. Setelah pas posisinya kita kunci lagi. Untuk klip itunya kita pakai tang, kita tekuk lagi ke dalam. Kalau dihitung kilometer untuk karbon beras ini mungkin bisa tahan sekitar 20.000 ya, 20.000 kilometer masih tahan. Wah, anggap aja setahun tuh dapat. Kalau mobil kan nggak kayak motor tiap hari dipakai, mungkin karena ini mobil jarang-jarang dipakai, setahun paling dapat 5.000 kilo, kadang lebih ya itu, makanya bisa tahan sampai 4 tahunan perkiraan saya. Setelah selesai kita pasang ke suron
elektrik fan-nya atau dudukan kipasnya. Jadi setelah itu kita pasang ke mobilnya. Nah, untuk pemasangan saya memakai mur atau baut 3 buah biasanya. Terima kasih untuk sahabat YouTube yang sudah berkunjung ke channel saya. Semoga video yang saya bagikan kali ini bermanfaat, dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.